السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada seorang sahabat yang menangis siang dan malam, bersedih luar biasa. Gara-gara apa kemarin? Tidak bisa ngomong pelan. Kalau ngomong selalu keras. Sampai di situ enggak masalah. Sebelum turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ketika turun awal-awal surat Al-Hujurat ini baru timbul masalah. Tadinya enggak masalah. Nabi ngomong Assalamualaikum, Waalaikumsalam, enggak masalah. Setelah turun ayat ini masalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi. Lihat, ngomong lebih kencang dari Nabi aja nggak boleh. Saking besarnya hak Nabi. Bagaimana hari ini ibadah lebih dari Nabi? Ngomong lebih kencang dari Nabi aja nggak boleh. Bagaimana ibadah lebih dari Nabi? Nabi tidak pernah merayakan maulid Nabi, kita merayakan. Nabi nggak kenal salawat nariyah, kita baca salawat nariyah. Nabi nggak pernah mentahlilalkan kematian, kita tahlilah. Itu sama saja dengan Nabi sholat maghrib 3 rakaat, kita 4. Apa bedanya juga? Nambah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin. Kurang dari Nabi mungkin, kemarin sudah kita bahas. Adapun lebih tidak boleh. Pasti sesat, pasti bid'ah, pasti terancam neraka. Kalau lebih dari Nabi boleh. Berarti boleh dong salat subuh 3 rakaat, puasa Ramadan 33 hari, melempar jumroh 8 atau 9 kali. Azan hayya ala sholat 3 kali. Sebelum Idul Fitri, Idul Adha, azan dulu pakai qomat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua apa salahnya? Orang baik kok. Salahnya satu, lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada kebaikan kalau lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya. Rasul dan para sahabat tentunya. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan mengeraskan suara, kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana satu sama lain di antara kalian saling mengeraskan, enggak masalah. Woi, teriak memanggil enggak masalah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam haram. Apa ancamannya? Apa kemarin? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hapus amal-amal kalian. Sama dengan berbuat syirik, hapuskan amal. Mengerikan sekali. Berbuat syirik kan, hapus amal kita. Ini antahbatu amalukum, terancam. Nah, salah satu sahabat bernama Sabit bin Qais tidak bisa ngomong pelan, ngomongnya keras.
Setelah turun ayat ini, ketakutan dia, khawatir keceplosan, ngomong keras di hadapan Nabi. Lebih keras suaranya dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakidahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merasa kehilangan. Lianna min 'adati Rasul ay yatafaqqada ashabahu. Karena salah satu sifat Nabi adalah nyari-nyari. Gak kayak kita kan. Kita sudah 2 bulan nggak ketemu si fulana, cuek aja. Si fulan nggak ketemu si A, nggak ketemu si B. Ya, Nabi tidak. Mungkin nggak sampai sebulan ya. Ada beberapa hari nggak kelihatan si anu kemana, si anu kemana. Begitu perhatian, tafakkur. Nah, Nabi merasa kehilangan. Beberapa hari tidak bertemu dengan siapa tadi? Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Bukan Hasan ya, bukan Hasan bin Qais, bukan. Atau bukan Hasan bin Sabit, bukan. Kemana Hasan bin Sabit? Dijawab, ya Rasulullah, inna ar-rajula mundu anzalahu Allah ta'ala hadhihi al-ayata wa huwa fi baitihi yabki laylan wa naharan. Ya Rasul, semenjak turun awal surat Al-Hujrah itu, larangan meninggikan suara di atas suaramu, dia nangis siang malam di rumah, khawatir takut bertemu dengan engkau, suaranya lebih tinggi dari suaramu. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idhhab fad'uhu li. Pergilah, panggil dia kemari, panggil dia untukku. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Setelah didatangkan, berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bertanya, ma yubkika ya Thabit? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Thabit? Dijawab, ana sayyidun, aku sayyid, tidak bisa ngomong pelan. Wa atakhawwafu an takuna hadhihi al-aya nazalat fi. Aku khawatir, aku takut jangan-jangan ayat itu, awal surat Hujurat itu turun berkenaan denganku, menegur aku, menyalahkan aku. Ya. Dan yang sangat dia takuti adalah kalimat antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti bisa amal-amalmu hapus sementara kamu tidak sadar. Inilah orang yang beriman, inilah orang saleh, inilah orang baik, tidak merasa aman. Yang ada takut, khauf. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, merasa aman. Kaum 'Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, waktu itu merasa aman. Dengan congkaknya, dengan gagahnya, dengan pedenya, sa'awi lahadzal jabal. Aku akan menaiki gunung itu wahai ayah. Enggak mungkin air sampai ke gunung. Ya, enggak terbayang oleh manusia bagaimana air bisa sampai segunung. Ternyata sampai, kelep juga, kayak apa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda menghibur Sabit, amma tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhulal jannah. Karena rasa takutnya itu, akhirnya Allah memberikan hiburan, 3 hiburan kepada Thabit bin Qais. Kabar gembira, 3 kabar gembira lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Anta isha hamidan, engkau akan hidup terpuji. Apa yang disabdakan oleh Nabi disaksikan oleh para sahabat. Hampir-hampir tidak ada
yang kenal Sabit yang tidak memuji Sabit. Terpuji, dipuji, dimuliakan oleh siapapun yang mengenal dia. Wa tuqtala syahidan, dan engkau akan terbunuh sebagai syahid. Di perang apa? Di perang Yamamah. Di perang Yamamah, antum tahu, perang antara kaum muslimin dan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi itu. Belum terjadi, ya. Perang Yamamah belum terjadi, Nabi masih hidup. Nabi sudah mengatakan wa tuqtala syahidan, engkau akan terbunuh secara syahid. Yang terakhir, wa tadkhulal jannah, dan engkau akan masuk surga. Gara-gara takut justru dihibur oleh Nabi SAW. Sebaliknya, orang-orang yang merasa tenang, merasa hebat, merasa aman, justru dia ditakuti. Maka jangan kita terus merasa aman. Kullu man khafa min Allah amina. Siapapun yang takut terhadap Allah, dia akan aman. Fahuwa baqiya fi baitihi khaifan min Allah. Dia terus tinggal di dalam rumah karena takut kepada Allah. Walakin ammanahum Allah, tapi justru Allah memberikan keamanan kepada dia. Pasti mati syahid, pasti hidup dengan mulia, terpuji, dan pasti masuk surga. Walihada yajibu alaina wujuban an nashhada anna Thabit ibn Qais min ahalil jannah. Sebuah kewajiban bagi kita menyatakan, meyakini bahwa Thabit bin Qais pasti masuk surga. Tidak boleh kita ragu. Ini jangankan Rasulullah, para nabi, para rasul, para sahabat saja pasti, nggak boleh kita ragu, pasti masuk surga. Ya, bagaimana ada seorang dai, ada seorang profesor, doktor mengatakan surga itu hak prerogatif Allah. Jangankan kita, Rasulullah saja nggak ada jaminan. Innalillah. Ini sempurna sekali kebodohan si profesor doktor ini. Berapa ayat yang dia tolak, berapa hadis yang dia tolak. Orang mengenal dia sebagai ahli tafsir, tapi kalimatnya kotor sekali. Ya, nggak ada jaminan Rasulullah masuk surga. Innalillah. Ya, banyak sekali ayat hadis yang memastikan, menjamin beliau pasti masuk surga. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus umumnya para sahabat radhiyallahu anhum maradu'an wa adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah pastikan mereka semua masuk surga. Salah satunya Thabit bin Qais. Ini enggak ada apa-apanya dibanding Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, apalagi Umar, Abu Bakar. Thabit bin Qais, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, bukan. 10 orang yang namanya disebut langsung oleh Nabi, bukan, tapi dia dijamin masuk surga. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bihada. Ini dikabarkan oleh Nabi. Mana mungkin khabar dari Nabi salah? Kalau beliau mengucapkan salah, ya bukan Nabi beliau, bukan Rasul. Seluruh ucapan yang keluar dari lisan beliau adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi. Setelah itu beliau hidup penuh dengan kemuliaan, pujian. Wa syarakal muslimina fi qitali Musailamah Al-Kadzab. Lalu beliau ikut serta bersama kaum muslimin memerangi pasukan Musailamah Al-Kadzab. Masyhur tentang ini, ya. Wa qutila syahidan.
akhirnya gugur beliau sebagai syahid. Dan wajib kita katakan beliau mati syahid. Adapun mengatakan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa lagi yang melawan Belanda pasti mati syahid, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Muhammad Al-Fatih misalnya, atau siapapun, ketika Nabi sudah wafat dan tidak dinyatakan syahid oleh Nabi, enggak boleh. As-syahid Said Qutub misalnya, As-syahid Hasan Al-Banna, tidak boleh. As-syahid Imam Samudra misalnya, enggak boleh. Ya. Mudah-mudahan beliau mati syahid, boleh. Mudah-mudahan gugurnya beliau di medan perang itu, melawan penjajah itu, membela Islam itu diterima oleh Allah sebagai syahid, mudah-mudahan, amin, boleh. Tapi dengan as-syahid tidak boleh. Sama dengan al-maghfur, sama dengan al-marhum. Al-marhum fulan, al-maghfur fulan, as-syahid fulan, haram. Tidak boleh, karena alif lam di situ menunjukkan sebuah kepastian. Adapun Sabit bin Qais pasti. As-syahid Sabit bin Qais. As-syahid Umar bin Al-Khattab, As-syahid Utsman bin Affan, As-syahid Hamzah. Memang Nabi yang mengatakan beliau-beliau ini mati syahid. Adapun selain Nabi tidak boleh. Cukup dengan doa. Kemudian ada kisah sepeninggal Nabi. Kisah ini agak unik ya. Saya bacakan. Ini menyangkut Sabit bin Qais ketika terbunuh dalam perang Yamamah tadi. Waqa'at fi qissatihi aidan mas'alatun gharibatun. Unik, aneh kisah ini. Marra bihi ahadul junud wa huwa mayyitun. Ketika Sabit bin Qais ini sudah gugur, meninggal, ada satu pasukan yang melewati mayatnya Sabit bin Qais. Wa ala Sabit dir'un jayyidun. Dan waktu itu Sabit mempunyai baju besi yang bagus. Baju besi kan mahal. فأخذ الجندي الدرع منه ثم ذهب إلى رحله وجعل عليه برمة. Lalu baju besi itu disembunyikan oleh dia, dimasukkan ke semacam keramik periuk, ya, dari tembikar, dari tanah. Curilah ya, tentu haram. Wa fil laili ra'a ahadu ashabi Sabit. Malamnya salah satu teman Sabit bermimpi. Dalam mimpinya seolah Sabit memberitahu. Tentu ini Allah yang memberitahu, ya kan? Sabitnya kan sudah meringkah. Marra bi rajulun minal jundi wa akhadha dir'i wa wada'ahu tahta burmatin fi tarfil askar. Ada satu pasukan yang mengambil baju besiku, ya, dalam mimpinya itu. Sekali lagi, ini Allah yang memberitahu. Lalu baju besi itu dimasukkan ke Burma periuk, dan itu di ujung pasukan, ya, paling ujung, di dekat kuda yang
kakinya terangkat satu. Hewan berkaki 4 itu kadang-kadang satu kakinya cacat atau pincang atau sakit, terangkat gitu. Ya, sering kita mendapati apa kambing, apa anjing, apa kucing, apa kuda itu kakinya 4, yang menempel itu 3 ketika berhenti, satunya terangkat karena sakit atau cacat atau apa. Falamma asbaha ar-rajulu alladhi ra'a hadhihi ar-ru'ya akhbar biha al-qaida Khalid bin al-Walid. Pagi harinya si fulan yang bermimpi itu lapor kepada panglima pasukan. Siapa? Khalid bin Walid. Sepeninggal Nabi SAW, luar biasa kepemimpinan Khalid bin Walid dalam peperangan. Ini salah satunya. Ya. Kemudian di perang Yarmuk luar biasa Khalid bin Walid memimpin pasukan. Nah, dilaporkan mimpinya itu kepada Khalid bin Walid. Lalu Khalid mengutus seseorang untuk datang ke tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya itu. Ya. Ketika itu didatangi, betul. Ternyata ada baju besi dan jelas itu milik Sabit bin Qais, ada dimasukkan, disembunyikan ke semacam kuali. Ya. Tentu hal seperti ini mudah bagi Allah, dan ini tidak membatalkan firman Allah, wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu ada barzakh, ada dinding tebal yang tidak mungkin ditembus. Artinya tidak mungkin ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati dalam bentuk apapun, termasuk mimpi. Lalu bagaimana ini? Apakah ini hubungan antara Sabit bin Qais dengan temannya? Tidak. Ini adalah Allah yang memberitahu. Begini. Ya. Terlalu kecil bagi seorang Sabit bin Qais yang insya Allah sudah sampai kenikmatan, ya, di setelah mati, walaupun belum sampai surga yang sesungguhnya, untuk membahas, memikirkan tentang baju besi. Jangankan baju besi, dunia seisinya kecil dibanding kenikmatan yang dinikmati oleh seseorang setelah dia mati. Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rizki dari sisi Allah. Kecil ngapain ngurusin baju besi? Ini sekedar menunjukkan bahwa Allah maha berkuasa, ya. Dan hal seperti ini tentu tidak boleh dipegangi kecuali dengan bukti yang ada. Kalau nggak ada bukti, bisa saja itu setan. Ya, setelah dilihat ternyata ada. Ya benar kan? Kalau benar ya bukan setan. Setan itu tempatnya salah. Setan itu penipu, pembohong. Ya. Maka jika ada setan atau siapapun yang pembohong kok menyampaikan sebuah kebenaran, harus ada ikrar, harus ada takrir. Sebagaimana setan yang pernah mengatakan kepada Abu Hurairah setelah 3 malam berturut-turut mencuri harta Baitul Mal, tertangkap. Lalu setan ini mengatakan, aku ajarkan ilmu kepada engkau, kalau kali ini engkau lepaskan aku lagi. Ini yang terakhir, yang ketiga. Apa? Bacalah ayat kursi sebelum tidur, niscaya dalam tidurmu tidak akan diganggu oleh syaitan. Apakah Abu Hurairah mengambil ilmu ini? Tidak. Kecuali setelah ada takrir dari Nabi SAW. Kan pagi harinya Abu Hurairah lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam,
bahwa 3 malam berturut-turut aku begini. Kata Nabi, yang dia katakan benar, walaupun dia kadzdzub, walaupun dia pendusta. Apa? Takrir. Ada takrir, ketetapan dari Nabi SAW. Kalau Nabi tidak bicara seperti itu, ya tentu Abu Hurairah tidak mau mengambil ilmu dari siapa. Waktu itu Abu Hurairah nggak tahu kalau itu jin. Kan menampakkan diri dalam bentuk manusia, kakek tua miskin, mencuri makanan di Baitul Mal. Ya. Maka jika tidak ada takrir, tidak boleh kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ar-ru'ya salihah juz'un. Mimpi yang benar itu merupakan satu bagian di antara min 46 juz'an, di antara 46. Semuanya ada 46 bagian minan nubuwah. Karena bagian kenabian itu ada 46. Ada wahyu begini, ada mimpi. Salah satunya ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar biasanya ada pada diri orang yang tidak pernah bohong, yang omongannya selalu jujur, selalu benar. Insya Allah mimpinya akan benar. Dan mimpi benar seorang muslim itu akan terjadi kapan? Akhir zaman. Nanti di akhir zaman hampir-hampir mimpi seorang muslim, seorang mukmin selalu benar dari Allah. Bukan yang dua, kan ada 3. Ada takwifus syaitan, ada hadithun nafsi, ada busra min Allah. Ya, ini Sahih Imam Bukhari. Ada 3 macam mimpi. Nanti di akhir zaman seorang muslim, seorang mukmin ketika mimpi selalu benar. Kenapa? Karena sudah jarang yang muslim, sudah jarang yang mukmin. Barangkali di mata manusia dia masih muslim, di mata Allah sudah kafir. Hari ini kan banyak. Ya, nggak usah pakai wahyu kita melihat, walaupun kita tidak boleh memastikan ya. Salat, puasa, tapi ya Allah, ya Rasulullah, lihat. Bersumpah atas nama selain Allah, syirik, kufur. Bukan dosa lagi, kufur, syirik. Demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Jibril, ini syirik, kufur. Hanya boleh demi Allah. Lihat, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, demi Allah, demi Rasulullah, inna lillah. Masih sholat, masih puasa, bahkan sering haji umrah, tapi kadang-kadang dia minta kepada wali-wali yang sudah mati. Dia panggil-panggil wali fulan, dia panggil-panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Di mata orang awam dia masih muslim, masih mukmin. Pada hakikatnya kan telah kufur, syirik. Hanya kan kita tidak boleh mentakyin, ya, terancam kufur, terancam syirik. Kemudian beliau sedikit membahas kemuskilan ini. Masuk mengambil sesuatu berdasarkan mimpi. Beliau menjawab, enggak masalah. Karena sekali lagi, tidak semua mimpi itu dari syaitan. Ada yang dari syaitan. Bagaimana yang dari syaitan? Sesuai dengan istilahnya, takhwifus syaitan, penuh rasa takut. Jika antum mimpi ketakutan, melelahkan, seram, maka pastilah itu dari syaitan.
ya. Tidak bagus, tidak indah, gitu ya. Atau mimpi maksiat, ya. Untuk mengetahui mimpi baik, mimpi buruk mudah. Ketika isi mimpi adalah zina, minum khamr, berjudi, yaitu mimpi buruk. Ketika isinya adalah sholat, baca Al-Quran, sedekah, jihad, yaitu mimpi baik, mudah. Mimpi buruk jangan diceritakan, karena memang nggak ada apa-apanya. Maka sunnah ketika kita terbangun dari mimpi buruk, kita meludah tipis ke arah kiri 3 kali, kemudian baca ta'awudz, kemudian ambil air wudhu, sholat, itu yang terbaik, ya. Jangan pernah diceritakan, karena memang gak ada apa-apanya. Kalau kita takut cerita-cerita, kena dia, seneng setan, karena tujuannya memang nakut-nakuti, ya. Yang kedua, hadithun nafsi, bukan dari setan tapi dari dirinya sendiri. Ketika dia membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, menginginkan sesuatu belum tercapai, terbawa mimpi. Ini hadithun nafsi, sama nggak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Yang terakhir, busra minallah, kabar gembira dari Allah. Ini yang ada artinya, hanya satu itu yang ada artinya. Dan mimpi baik ini sama, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang tidak mungkin iri terhadap kita, yang tidak ada rasa iri benci kepada kita. Mengambil dalil larangan Nabi Yakub kepada putranya Yusuf untuk menceritakan mimpinya itu. Mimpi yang bagus dari Allah, melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, semuanya bersujud kepadaku. Wala taqsus ru'yataka ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, kepada abang-abangmu. Karena Nabi Yakub tahu, faham, abang-abangnya itu sangat iri kepada Yusuf. Keluar hukum dari sini, ketika kita mimpi baik jangan diceritakan kecuali kepada orang yang tidak mungkin iri terhadap kita. Menurut antum, orang yang tidak mungkin iri terhadap antum siapa? Iya, ibu, ayah, orang tua insya Allah nggak mungkin iri terhadap kita, ya. Misalnya beliau dagang, sembako laris, kita juga dagang sembako lebih laris, kita kira-kira ibu kita iri apa bangga? Bangga luar biasa seorang ibu, ya. Dia lomba dengan anaknya menang, bangga dia, bahagia. Itulah ibu, itulah ayah. Beda dengan saudara. Justru yang sangat menonjol irinya itu biasanya saudara, bisa teman, bisa tetangga. Nah, kemudian mimpi baik, kalau mimpi buruk boleh ditakwil apa tidak tadi? Mimpi buruk boleh ditakwil apa tidak? Boleh ditafsirkan apa tidak? Tidak boleh. Orang diludahin dong, ditakwilkan. Ya. Saya mimpi kejebur kali, dikunyah-kunyah buaya. Takwilnya apa ya? Jangan ditakwil. Orang mimpi buruk seperti itu jangankan takwil, cerita aja jangan. Oke.
Kalau mau mentakwil itu mimpi yang baik. Mimpi baik boleh ditakwil. Ya, mimpi sholat, mimpi baca Al-Quran, mimpi belajar, mimpi jihad, mimpi nolong orang, ini boleh ditakwil. Dan takwilnya harus apa? Mimpi baik boleh ditakwil, dan takwilnya harus baik. Nggak boleh takwil buruk. Ini batilnya keyakinan masyarakat kita. Kalau mimpi nikah, biasanya akan ada saudara dekat yang akan mati. Ya, ini batil. Nikah baik apa buruk? Baik. Nah, kalau sudah nikah lagi masuk baik? Baik juga, ya kan? Baik. Nikah satu baik, nikah dua baik, nikah tiga baik, nikah kelima yang nggak baik, ya kan? Kalau bersamaan haram, kan? Nikah mimpi baik, maka takwilnya harus baik. Masuk ditakwilkan dengan buruk, mati kan buruk. Matinya seorang muslim itu musibah. Matinya seorang kafir bukan musibah, malah nikmat. Maka Nabi tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dilapori oleh Ali bin Abi Thalib bahwa paman beliau, ayah Ali, Abu Thalib, meninggal. Manusia yang sangat dekat dengan beliau, sangat berjasa kepada beliau, sangat dicintai oleh beliau, tapi karena mati dalam keadaan kafir, nggak ada keluar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika kita tertimpa musibah, sementara matinya seorang kafir tidak musibah, karena kafir dan mukmin itu sudah dicap oleh Allah. Nggak mungkin. Nah, coba waktu itu dia nggak ke sono, nggak jadi kafir dah, karena dia pergi ke sono jadilah kafir. Nggak boleh. Kafir dan mukmin itu sudah dicap sebelum dia lahir. Allah sudah ngecap dia kafir, Allah sudah ngecap dia mukmin. Maka nggak boleh. Coba waktu itu dia lahir di Indonesia, tentu dia akan muslim, mukmin, nggak bisa. Kalau sudah mati, ya, kalau sudah mati. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, itulah sudah ditentukan oleh Allah dia kafir. Ketika dia mati bukan musibah bagi kita. Ketika seorang muslim mati, itulah musibah bagi kita. Musibah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kaum muslimin tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sedikit tentang mimpi berhubungan dengan Sabit bin Qais, dan beliau membawakan ayat ini dengan maksud jangan pernah menambah syariat Nabi SAW, walaupun penambahan itu bagus. 2 jadi 3 bagus, 3 jadi 4 bagus. Berapa mengeluarkan? 2,5%, tambah ya 3%. Secara akal bagus, tidak boleh. Zakat kok lebih dari 2,5%? Ya tidak boleh. Zakat kok lebih dari tiap tahun? Tidak boleh. Lah, bukannya itu lebih baik? Itu dia. Syariat tidak boleh ditambah-tambah. Maka para imam sepakat bahwa zakat amaliyah, zakat profesi bid'ah. Karena tiap bulan dokter, direktur, dirut, komisaris sebulan dapat gaji
100 juta misalnya, langsung diambil 2,5%, langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bid'ah. Ya. Karena lebih dari Nabi SAW. Nabi menetapkan dalam zakat itu ada, selain ada nisab, ada haul. Apa haul? Setahun sekali, bukan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Bukankah itu bagus? Silahkan, asal jangan bawa-bawa nama zakat. Kalau bawa-bawa nama zakat, ini syariat Allah dan Rasulnya tidak boleh ditambah. Jangankan ditambah, lihat, bersuara lebih keras dari suara Nabi, haram, terancam amalnya hapus. Bagaimana menambah-nambah? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diucapkan oleh Nabi setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka para imam tidak menyukai, bahkan membid'ahkan Astagfirullahaladzim. Yang dicontohkan oleh Nabi itu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, dan seterusnya. Tambahan al-azim bukan dari Nabi SAW. Maka itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Terancam neraka. Padahal kan bagus. Astagfirullah bagus, astagfirullahalazim tentu lebih bagus. Tapi karena lebih dari Nabi, kecuali yang tidak Nabi contohkan, nunggu kereta datang, nunggu jadwal pesawat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Boleh nggak? Ya boleh. Ini kan nggak dicontohkan oleh Nabi, bukan ibadah makdo. Beda dengan habis sholat itu. Nabi mencontohkan, kita harus ikuti Nabi. Mau makan, mau minum, mau wudu, Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi tidak menyebut lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup Bismillah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Enggak boleh kita melawan contoh dari Nabi itu dengan akal kita. Kalau pakai akal, iya, namanya Bismillahirrahmanirrahim, ya lebih baik dari Bismillah. Ya enggak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim lebih baik, ya. Sampai waladhdallin baru makan, ya. Hancur agama ini kalau pakai akal terus. Akal kita sebagaimana hancurnya hari ini kaum muslimin, semuanya akal. Nggak peduli Nabi melakukan apa tidak, para sahabat melakukan apa tidak, mereka tidak peduli. Apa salahnya? Ini kan baik, ini kan zikir, ini kan salawat. Salahnya tadi menambah dari Rasul dan para sahabat. Nah, sempurna apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu yang paling sempurna. Islam paling sempurna, Islam paling baik itu Islam yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Lebih dari mereka tidak mungkin, haram. Kurang mungkin, bukan pasti boleh, ya, mungkin, masih memungkinkan boleh. Berapa rakaat Nabi qiyamul lail? Tahajud plus witir berapa rakaat? 11. Kita cuma 7, 6 plus 1 atau 4 plus 3, bolehkah? Boleh. Bahkan cuma 5, 4 plus 1, boleh. Bahkan cuma 3, 2 plus 1. Bahkan Muawiyah cuma 1. Itu pun dilakukan setelah Ba'diyah Isya. Itu pun di Mesir. Ketika sebagian orang mencibir Muawiyah, kok begitu? Dibela oleh Ibnu Abbas. Ini salah satu sunnah. Ketika seseorang tidak yakin nanti malam akan bangun apa tidak, maka sholatlah witir sebelum tidur. Boleh dilakukan di masjid setelah Ba'diyah Isya, ya. Berarti boleh kurang, kan? Boleh kurang.
Antum tahu Rasulullah zikir pagi dan petang segitu panjang, ya kan? Panjang sekali kan? Ada ayat kursi, ada al-falaq, ada an-nas, ada sayyidul istighfar. Antum karena satu dan lain hal, waktu segala macam, lelah, penat, antum pilih satu, sayyidul istighfar misalnya. Boleh apa tidak? Boleh. Cuman itu saja. Atau Anas, al-falaq, ya, kulhu, masing-masing 3 kali. Bolehkah? Boleh. Boleh kurang untuk sesuatu yang boleh kurang. Yang tidak boleh kurang ya jangan. Salat maghrib 2 rakaat boleh? Ya tentu tidak boleh. Ini nggak boleh kurang. Ada yang boleh kurang, ada yang tidak boleh kurang. Sudah masuk Isya? Belum ya? Kita lanjutkan sedikit tentang mimpi, ya. Salah satu yang harus kita fahami tentang kebatilan yang muncul hari ini, bahwa mimpi dijadikan seperti wahyu. Ini tidak ada. Itu agamanya orang-orang tarekat sufiyah. Jadi pengen tahu nih, ini boleh apa tidak? Lewat mimpi. Ya. Bahkan sebagian mereka menyelisihi Imam Bukhari, berani menyelisihi Imam Muslim, berani menyelisihi Abu Daud, Nasai dan lain-lain, hanya gara-gara mimpi. Ini betul-betul merusak kaidah, menghina jerih payah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Habis waktu mereka untuk memilah hadis-hadis Nabi, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan, mana yang maudhu, palsu. Hancur oleh ocehan mereka. Aku bermimpi, hadis ini ternyata dhaif, hadis ini ternyata sahih. Innalillah. Ya, tidak boleh seperti itu. Enggak ada para a'immah ahlul hadis menulis hadis sahih, hadis dhaif berdasarkan mimpi. Tidak ada. Mimpi bukan wahyu, kecuali mimpinya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul setiap kali bermimpi pasti wahyu. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.